Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat meskipun belajarnya masih di rumah. Hari ini kita belajar materi pemrograman dasar kelas 10. Pada semester Gasel ini, yang pertama kita akan belajar menerapkan alur logika pemrograman komputer. Pada KD keterampilan, kita akan belajar membuat alur logika pemrograman komputer. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu memahami konsep dan struktur algoritma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Perkembangan teknologi saat ini berjalan sangat cepat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan kecepatan akses dan pengelolaan informasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat modern saat ini. Sebagai contoh, layanan atau aplikasi dari pemerintah, layanan yang diberikan oleh pihak swasta, dan layanan dari beberapa sekolah yang berupa aplikasi. Semuanya menggunakan aplikasi. Nah, pernahkah kalian mendengar kata algoritma sebelumnya? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Nah, untuk memahami makna algoritma, kita perhatikan ya gambar-gambar di bawah ini. Oke, gambar yang pertama yaitu resep puding mutiara. Ada bahan, ada cara pembuatan. Silakan diperhatikan. Gambar yang kedua, cara instalasi printer di Windows 7. Diperhatikan kembali. Gambar yang ketiga yaitu langkah-langkah menghitung volume balok. Perhatikan langkah demi langkah. Nah, setelah memperhatikan gambar-gambar di atas, Ibu mau bertanya. Yang pertama, apakah tujuan masing-masing langkah-langkah kerja? Yang kedua, apakah ada tahap persiapan dan apakah ada tahap proses? Yang keempat, apakah ada hasil atau output pada setiap langkah kerja? Dilihat dari istilahnya, algoritma berasal dari nama seorang matematikawan Muslim. Beliau bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yang oleh orang Barat disebutnya sebagai Al-Khwarizm. Oleh orang Barat menyebut Al-Khwarizmi menjadi Al-Khwarizm sebagai algoritma. Seiring dengan perkembangan zaman, istilahnya berubah menjadi algoritma, yang oleh orang Indonesia disebutnya sebagai algoritma. Nah, pasti kalian sudah mengerti apa makna algoritma. Algoritma adalah urut-urutan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Untuk contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari, semisal petunjuk pemesanan AC, petunjuk perakitan sebuah PC. Contoh algoritma berikutnya, misalkan petunjuk instalasi software, panduan pengisian token listrik, dan banyak lagi. Inti dari suatu algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan yang ada. Struktur algoritma terbagi atas 3 bagian.
Yang pertama, judul algoritma, yaitu gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma itu sendiri. Struktur algoritma yang kedua yaitu bagian deklarasi. Tahap persiapan dari suatu algoritma, semisal kebutuhan bahan dan alat. Struktur yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Serangkaian langkah-langkah instruksi atau pernyataan untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Lebih detailnya seperti ini ya, silakan diperhatikan. Nah, perhatikan struktur algoritma berdasarkan contoh dari penerapan yang sudah disajikan. Nah, anak-anak, jawabannya ditulis di bukunya masing-masing. Untuk minggu berikutnya kita bahas bersama-sama ya di dalam kelas.